Bapak Ibu, ciri kebenaran itu 3 menurut filosof Jerman. Ada filosof Jerman namanya Schopenhauer. Beliau mengatakan 3 ciri kebenaran. 1, ditertawakan. 1, ditertawakan. 2, ditentang habis-habisan. 3, diterima. Jadi yang pertama apa? Ditertawakan. 2, ditentang habis-habisan. 3, diterima. Sabar. Ketika ditertawakan sabar aja, itu satu fase yang harus dilalui. Berikutnya ditentang habis-habisan, sabar lagi. Nanti juga diterima. Ini pengumuman buat semuanya. Kalau ada mentertawakan kita, itu cirinya mau benar itu. Kalau ada yang menentang habis-habisan, itu cirinya mau benar. Makanya saya nggak heran. Filosof Jerman ini sudah nancap di pikiran saya sejak dari lama. Banyak yang mentertawakan saya. Jalan aja. Jamak yang menentang saya habis-habisan, jalan saja. Suatu saat pasti diterima. Kalau itu kebenaran. Kalau gitu ciri yang gak benar apa? Diterima dulu. Setelah itu tentang habis-habisan. Ujungnya apa? Ditertawakan. Ya, ciri yang gak benar begitu. Jadi kalau tiba-tiba diterima, hati-hati. Itu ciri gak benar itu. Ya. Baru pacaran seminggu udah minta nikah. Hati-hati itu. Langsung diterima. Berikutnya apa? Pasti ditentang habis-habisan. Berikutnya ditertawakan. Tapi kalau dimulai dengan ditertawakan, itu ciri benar. Sabar. Pak, saya mengajarkan ini rasanya menurut saya benar. Udah, jalan aja. Gimana? Ditertawakan Pak, bagus. Saya ditentang habis-habisan. Yes. Itu fase kebenaran. Siapa yang tidak mentertawakan Nabi Muhammad? Siapa yang tidak menentang Nabi Muhammad habis-habisan? Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu hidup dengan Nabi Muhammad sejaman waktu itu, jangan-jangan kita pun masuk orang yang menentangnya. Bayangkan kita hidup sejaman dengan Nabi waktu itu. Saat Nabi bilang A, B, C, D, mungkin saja kita mentertawakannya. Betul nggak? Untung saja kita tidak ikut sejaman dengan waktu itu. Lalu kita mentertawakan yang lain. Yang kedua menentang habis-habisan bisa. Tapi ujungnya kan menerima. Cerita tentang orang-orang kafir Quraisy yang menerima Nabi kan luar biasa. Ceritanya selalu begitu kan. Mentertawakan, menentang habis-habisan, dan ujungnya menerima. Saya mau tanya, kapan kita diterima? Saat mereka sudah melihat sisi-sisi baik dan positif dari yang kita lakukan. Situ. Jadi sabar aja. Pak, saya ditentang keluarga. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Tidak usah kita komplain. Ya, kan sudah saya sampaikan ayatnya. Wa qolal insanu malaha. Di Quran kan dikatakan, aduh Gusti mai kieu-kieu teuing. Wa qolal insanu malaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, aku goncangkan kamu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai semua beban dalam dirimu itu keluar semua. Wa qolal insanu malaha, tapi manusia kebanyakan mengatakan, aduh kieu-kieu teuing. Wa qolal insan malaha. Udah, berhenti. No complain day. Tidak ada komplain. Sekarang saya mau kasih tahu. Percaya nggak? Semua orang selalu mengatakan kalau ingin sukses itu selalu harus berpikir positif. Selalu semuanya harus positif. Percaya nggak? Percaya nggak? Itu juga keyakinan yang salah.
Ternyata tidak semua yang positif membuat sukses, dan tidak semua yang negatif juga membuat tidak sukses. Mohon maaf, ada seorang pelawak, badannya sih ganteng enggak, tinggi enggak, langsing enggak. Kalau dilihat dari sisi negatif, itu kan negatif semua. Tapi sukses. Tergantung konsep penerimaan dia pada dirinya. Ketika dia dilecehkan orang, ketawa-ketawa aja. Ketika dilecehkan orang, dia menerima dengan utuh. Sukses. Jadi, saya cuma ingin katakan, ketika ada yang negatif pada diri kita, jangan buru-buru itu dianggap penghalang kesuksesan. Bisa jadi yang negatif bisa menjadi memajukan kesuksesan. Bagi saya, sukses tidak selalu harus positif. Karena sukses tergantung pada konsep penerimaan akan diri sendiri. Justru ketika dia menerima seutuhnya tentang kekurangan dirinya, mohon maaf, ada orang yang giginya nongol misalkan, tapi dia utuh menerimanya, sukses dengan nongol giginya. Karena ketika dihina oleh orang lain mau ketawa-ketawa makin nongol. Betul nggak? Jadi menurut saya kunci sukses cuma satu, konsep penerimaan. Bukan soal positif atau negatif, bukan. Ada orang bekerja lambat, tapi dia sadar dengan kelambatannya, lalu dia mencari prioritas apa yang bisa dikerjakan. Bisa sukses kok. Ada orang yang bekerja selalu terburu-buru saja, malah itu tidak sukses. Cepat dengan terburu-buru itu beda. Kita memang harus bekerja cepat, tetapi bekerja cepat juga belum tentu sukses, apalagi terburu-buru. Betul nggak? Makanya jangan memprioritaskan jadwal, tapi jadwalkan yang prioritas. Oleh karena itu, menurut saya, yang paling utama yang harus kita lakukan apa? Belajar memilih mana yang bermanfaat. Belajar memilih mana yang memiliki nilai tambah. Lakukan itu, dan itu harus menjadi prioritas. Jangan memprioritaskan jadwal. Mohon maaf, banyak gak orang jadwalnya sibuk gitu, tapi gak ada hasilnya? Ada? Pagi ngantar anak, jam 8 refleksi, jam 9 spa, jam 10 pedikur, jam 11 sibuk. Tapi semua kesibukannya itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Padahal kita tahu, kita hidup dengan apa yang kita dapat. Yes, tetapi kita bahagia dengan apa yang kita berikan. Kenapa kita selalu berfokus dan terjebak untuk mementingkan diri sendiri? Sekarang belajarlah untuk fokus melayani orang lain, membaikkan orang lain. Di situ kuncinya. Gak usah berhitung waktu lagi. Kalau mau menolong, tolonglah. Menurut saya, disitulah kebahagiaan. Makanya cocok dengan pesan Sunan Kalijaga, ya kan? Kaya tanpa benda. Untuk kaya itu tidak mesti banyak benda. Tetapi orang yang kaya hatinya pasti tidak akan sulit dengan urusan dunianya. Karena yang kaya hatinya biasanya sangat mudah untuk bersilaturahim dengan siapapun. Silaturahim kan memanjangkan rezeki. Betul nggak? Cuman sekedar minum teh manis masa nggak dapet? Ngerti maksud saya? Kalau hari ini kita masih sulit untuk mendapatkan lontong saja, pasti ada yang salah kan? Betul nggak? Padahal semesta ini menyiapkan segalanya untuk kita luar biasa. Coba perhatikan yang 9 ini. Tafakuri yang 9 ini. Sekarang tanya solat kita. Kan di sini dikatakan illal musholin, kecuali orang yang solat. Sudah solat kita? Sudah. Tapi kenapa solat saya kok tidak membuat saya bisa memiliki konsep penerimaan yang utuh? Sekarang perhatikan apa artinya solat. Solat itu kan artinya melekatkan diri kepada Tuhan.
Kapan kita akan sukses melekatkan diri pada Tuhan? Kalau kita sudah berpisah dengan selain Tuhan. Makanya sebelum sholat wudhu dulu. Saya tidak mengajarkan wudhu yang pakai air. Itu mah semua orang udah bisa. Tapi wudhu pada tingkatan yang lebih tinggi. Melepaskan segala kemelekatan pada selain Tuhan. Berpisah dari semua itu. Itu wudhu yang sebenarnya. Itu yang akan memperluas konsep penerimaan. Wadduha wallaili idza saja. Ketika seseorang sudah sampai di duha, duha berarti sudah terang benderang. Wallaili idza saja, kegelapan sudah hilang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kamu dan aku tidak pernah membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu kita menemukan ternyata di balik negeri dunia ini ada negeri yang satu lagi yang lebih dahsyat yang berikan kedamaian, negeri akhirat. Makanya prioritas. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan dulu akhirat, baru cari keberuntunganmu dengan dunia ini. Makanya sebelum mendapatkan akhirat, kejar dulu akhiratnya. Setelah mendapatkan akhiratnya, baru kita, karena akhirat bisa menata kehidupan dunia kita. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tardo, ridho. Kalau sudah sampai di titik itu, kamu akan merasa puas dengan Allah. Merasa puas dengan kehidupan. Fa amal yati ma fala takhar. Dulu kamu suka menghardik yatim kamu. Yatim itu kan itu jiwa kamu yang selalu dihardik oleh kepentingan-kepentingan duniamu. Fa amal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan kalau sudah dapat nikmat yang kau dapat gak usah disiarkan, gak usah diberitakan, gak usah diwartakan. Nikmat yang mana yang gak boleh diwartakan? Nikmat spiritual, nikmat Allah. Kalau nikmat dunia gak diwartakan juga orang tahu. Kita beli apa saja tetangga pasti tahu. Bangun rumah tetangga pasti tahu. Beli beca aja tetangga tahu. Kalau yang dunia mah gak usah diwartakan juga udah mewartakan sendiri. Tapi rezeki spiritual gak usah dibicarakan, gak usah diceritakan. Itu hanya untuk dirimu sendiri. Tapi wartakan olehmu dampaknya. Wartakan olehmu akhlaknya. Jadi sholat tidak usah cerita pada orang. Tadi malam tahajud, baru saja saya habis duha. Gak usah. Tapi lihat konsep penerimaanmu melebar enggak? Kalau konsep penerimanya sudah melebar, orang akan melihat bahwa sholatnya memiliki dampak karena ada perubahan. Kapan konsep penerimaan akan melebar? Teruskan. Di situ dikatakan mereka yang tetap mengerjakan sholatnya, daim itu tetap. Artinya sholatnya tidak usum-usuman, tidak musim-musiman, betul nggak? Terus saja, yaitu di situasi apapun. Dan yang berikutnya, orang yang sadar kalau dalam hartanya ada bagian orang lain. Ini saya ingin kasih tahu. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu, sadar nggak? Kalau di dalam harta itu ada bagian orang lain, sadar nggak? Lihat orang yang tidak sadar, pasti akan merasa hartanya itu punyanya, miliknya, tidak mau berbagi pada siapapun, betul? Jadi sebetulnya sifat kikir itu sebenarnya kita sedang mempersempit konsep penerimaan. Apa yang terjadi? Orang kikir biasanya sangat cemas, takut kehilangan yang dimilikinya. Sempit gak? Sempit. Tapi orang yang sudah kasih saja. Besok ya kalau sudah berbuat baik kan hadiah pertama kan kebaikan juga.
Besok sudah ada urusannya lagi. Tindakan yang hari ini kan besok. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau hari ini membagi kepada orang, sekalipun habis yang kita punya kita bagikan, percaya deh, besok akan datang melampaui itu. Asal kita tidak berpikir besok akan datang. Semakin tidak dipikirkan, semakin datang. Jangan transaksional dengan Tuhan. Kalau saya infak nanti akan dapat sekian kali, nggak usah, nggak dapat nanti. Kalau infak saja, kalau ngasih saja, kalau berbuat baik saja. Tidak usah memikirkan apa yang didapat. Yang kita dapat melampaui yang kita pikirkan. Di situ rahasianya. Berikutnya apa? Kalau kita sadar di setiap rahmat pasti ada amanat. Saya sekarang ini kadang-kadang netral gini. Ternyata semua peristiwa di semesta ini netral. Yang membeli label itu baik, yang membeli label itu buruk siapa? Pikiran. Tolong perhatikan. Kan kita suka bilang begini. Oh, dia itu jelek. Betul? Dia itu kurang ajar. Padahal semua peristiwa yang terjadi itu awalnya netral. Siapa yang memberi label positif dan negatif? Kita. Jadi sebetulnya ada nggak peristiwa negatif? Nggak ada. Ada nggak peristiwa positif? Nggak ada. Karena semua peristiwa itu netral. Yang memberi label kita. Kalau gitu, ada nggak anak tidak baik? Ada nggak anak baik? Nggak ada. Semuanya netral. Ada nggak suami baik? Ada suami tidak baik? Nggak ada. Semuanya netral. Diberi label oleh siapa? Yang melabelinya. Makanya label itu akan lahir tergantung program di pikiran kita. Kalau kita punya program, siapa saja yang menjelek-jelekan ibu saya, berhadapan dengan saya, itu program di pikirannya begitu. Begitu ada yang menjelek-jelekan ibunya, dia langsung serang. Akibatnya dia masuk kantor polisi. Tapi yang punya program yang lain di kepalanya, siapa saja yang menjelekkan ibu saya percaya dia sedang dipakai oleh Allah untuk membesarkan ibu saya. Saya akan peluk ibu saya dan saya katakan, ibu jangan dilawan, karena dia sedang dipakai oleh Allah untuk membesarkan ibu. Programnya kan lain di sini. Jadi software kita banyak yang out of date, harus di-upgrade. Tidak ada satu perusahaan pun di dunia yang bisa mengupgrade keyakinan-keyakinan yang salah, kecuali para mursyid yang diutus Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan pikiran-pikiran yang keliru. Makanya kenapa saat Rasulullah datang ke semesta ini, mereka begitu bahagia sambil menabuh rebana, sambil nyanyi, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Telah datang seorang utusan Tuhan, dia akan mencerahkan kita. Ayo kita bersyukur. Gitu. Sekarang pandangan orang pada orang yang berbicara agama itu sudah miring dan negatif. Karena agama dianggap aturan-aturan ketat yang membelenggu manusia. Lalu orang menjadi bosan dengan aturan-aturan itu. Kebebasan berpikir tidak ada lagi. Karena agama dianggap suatu pembatasan. Kalau agama itu adalah suatu rule of the game untuk mengatur agar manusia sejahtera lahir batin. Di situ letak. Terasa? Sudah mulai melebar konsep penerimanya? Iya. Jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan apa saja di balik rahmat pasti ada amanat. Dan saya percaya selalu begitu. Saya setiap kali dapat uang berapapun selalu saja
Tiba-tiba setelah dapat uang, ada ini, ada itu. Dan ternyata yang perlu dibantu tuh didatangkan oleh Allah. Luar biasa. Ternyata luar biasa. Makanya manusia itu bukan human having, tapi manusia itu adalah human being. Manusia itu bukan makhluk yang memiliki apa, tapi manusia itu makhluk yang harus menjadi siapa. Ngerti? Bukan human having, tapi human being. Tuhan tidak memerintahkan kamu memiliki apa, tapi Tuhan memerintahkan kamu menjadi apa, menjadi siapa. Ayo, sudah jadi apa kita hari ini? Sudah berapa banyak orang yang kita bahagiakan? Sudah berapa banyak orang yang kita bantu dan kita cerahkan? Atau kita masih berfokus pada diri sendiri karena kita sibuk mengumpulkan yang akan kita tinggalkan? Hati-hati, kita tidak akan pernah ditanya berapa yang sudah kamu kumpulkan, tapi kita akan ditanya berapa yang sudah kamu bagikan. Dan ketika kita membagi, berarti kita sedang human being, sedang menjadi apa? Percaya sama saya? Sekarang tulis dalam batin kita, saya ingin menjadi yang pemurah. Pasti Allah kasih uang kepada kita untuk kita bagikan. Pasti. Dan akan dihadirkan berapa ribu orang pada kita untuk menerima pembagian kita. Dalam segala hal. Saya ingin menjadi orang yang baik hati. Langsung Allah hadirkan orang-orang yang tidak baik untuk membaikkan kita. Untuk menjadi apa? Sekarang percaya sama saya? Semua peristiwa yang kalian alami sebetulnya dalam rangka Tuhan sedang memproses kalian untuk menjadi apa? Percaya? Sekarang saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang tahu 1 minggu kemudian akan jadi apa? Tidak ada yang tahu. Betul? Tapi yang tahu 1 minggu kemudian kita akan jadi apa? Allah. Makanya Allah akan menggunakan kita, akan memoles kita, memproses kita agar kemudian menjadi apa? Sekarang pertanyaan saya, apakah kita akan menjadi seperti yang Allah mau kalau kita menolak Allah hari ini? Tidak kan? Makanya ikuti saja maunya Allah. Hari ini kita bertemu siapa, dipertemukan dengan peristiwa apa, itu maunya Allah. Dalam rangka Allah memproses kita menjadi apa? Human being, bukan human having. Sekarang saya kasih gambaran. Orang yang human having, hidupnya untuk makan. Orang yang human being, makannya untuk hidup. Orang yang human having, dia mencari, mengumpulkan terus dan mengumpulkan. Walaupun dia pun tidak tahu setelah dikumpulkan apakah akan dinikmati olehnya. Hanya menenteramkan sesaat. Kecemasan hari esok ditutupi dengan yang dia kumpulkan hari ini. Itu orang yang human having. Capek deh. Tapi orang yang human being tidak pernah memikirkan apa yang sudah dia kumpulkan. Tapi dia berpikir, hari ini saya jadi apa? Hari ini saya menjadi siapa? Berapa banyak orang yang sudah dibentuk oleh apanya saya? Beda? Beda. Setelah ketemu saya hari ini, bukan sekedar no complaint day, tapi saya sekarang akan membangun diri saya menjadi apa? Semua orang yang sudah mati meninggalkan kita, yang sudah menjadi apa? Yang sudah sukses menjadi human being. Sekelas Mahatma Gandhi, masih hidup ajarannya sekarang?
Masih hidup. Masih hidup. Masih diulang-ulang kebaikan Mahatma Gandhi. Masih diulang-ulang kebaikan Nabi Muhammad. Terus diulang-ulang. Tidak ada yang cerita Nabi Muhammad sawahnya sekian hektar, kebun sawitnya sekian hektar. Tidak ada yang cerita itu. Yang diceritakan bagaimana Nabi Muhammad sabar menghadapi masalah. Karena yang diceritakan proses Nabi menjadi apa? Human being, bukan human having. Jadi sebetulnya semua kita bisa menjadi elang yang terbang tinggi. Tapi karena kita hidup bersama lingkungan kita yang ayam, kita terus saja mati sebagai ayam. Gak bisa terbang. Sedikit sekali orang yang sadar kalau dirinya bisa terbang menembus sempadan langit ruhani sampai di Sidratul Muntaha, di puncak kesadarannya. Dia dibelenggu oleh ajaran masa lalunya. Oh, nggak mungkin. Yang bisa itu kan cuma Nabi. Yang sholat khusyuk kan cuma Rasul. Yang sholat khusyuk kan cuma para sunan, para wali. Kita ini kan nggak mungkin. Begitu keyakinannya membelenggu dia, dia terus akan dibelenggu.